Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan tentang masa pemerintahan SBY. Simak videonya ya. Biografi SBY. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada tanggal 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Beliau meraih gelar master di Webster University Amerika Serikat pada tahun 1991. Beliau juga meraih gelar doktor di Institut Pertanian Bogor pada tanggal 2004. Beliau juga meraih lulusan terbaik Akabri Darat pada tahun 1973. Beliau terus mengabdi sebagai perwira selama 27 tahun dan meraih pangkat jenderal pada tahun 2000. Beliau juga pernah bertugas sebagai Menteri Pertambangan, Energi, serta bertugas sebagai Menteri Politik, Sosial, dan Keamanan pada Kabinet Persatuan Nasional di zaman Jenderal Abdurrahman. Pada saat beliau bertugas sebagai Menteri Koordinator inilah beliau dikenal luas ke dunia internasional karena beliau memimpin upaya-upaya Indonesia dalam memerangi terorisme. Dr. Andes Haji Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke-6 dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Bersama Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla sebagai wakil presidennya. Pada 20 Oktober 2004, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia melantik beliau menjadi presiden. Pada tanggal 20 Oktober 2009, Dr. Andes Haji Susilo Bambang Yudhoyono kembali dilantik sebagai Presiden RI untuk periode 2009 sampai 2014. Setelah bersama pasangannya, Profesor Dr. Andes Boediono memenangkan pemilihan umum presiden pada 8 Juli 2009 dalam satu putaran langsung dengan memperoleh 60,80%. Mengalah pasangan Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Muhammad Yusuf Kalla Wiranto. Misi mewujudkan Indonesia yang aman, damai, adil, dan demokratis. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono JK berlangsung pada tahun 2004 sampai 2009. Visi terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai, menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak-hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Masa pemerintahan SBY dan Budiono berlangsung dari tahun 2009 dengan membawakan misi yaitu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai, dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Serta visi yaitu yang pertama, melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, yang kedua memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan yang ketiga memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Budiono. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan pemberontakan Kabinet Indonesia Bersatu II dengan beberapa wajah baru yang masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
kebijakan hukum. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang dianggap sebagai krusial. Masalah KPK pada saat ini sedang menjadi target. Kasus-kasus yang dialami warga negara di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terjadi, baik yang menyangkut tidak pidana kekerasan maupun pelecehan seksual, penganiayaan, dan pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenaga kerjaan. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi Indonesia. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005 sampai 2007 yang dikelola pemerintahan SBY Yusuf Kala relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi. Mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan bakar minyak. Kinerja ekspor non-migas Indonesia yang pada triwulan 4 2009 mencatat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Pada periode SBY Budiono, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan 4 kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, yaitu BI Rate, nilai tukar, operasi moneter, kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas. Kebijakan pendidikan meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20% dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun. Menentukan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang dimulai pada periode 2004 sampai 2009 sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum, kualitas guru, dan penyediaan buku-buku berkualitas. Penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas. Kebijakan sosialnya. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Juga ada kebijakan budayanya, yaitu keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia. Nah, karena tadi udah dijelasin kan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan SBY, ada dampak positif dan negatif. Kita tarik kesimpulan mengenai kekurangannya. Nah, kekurangannya adalah kegagalan dan kekurangan dalam menegakkan hukum yang belum sepenuhnya terwujud. Maraknya korupsi, birokrasi yang tidak mencerminkan good governance, terus lingkungan hidup yang rusak, serta infrastruktur yang masih kurang memadai. Selain itu, ada biaya politik yang masih tinggi. Contohnya seperti dalam pilkada. Pak SBY juga menerima catatan-catatan mengenai kurangnya atau rusaknya kerukunan dan toleransi di Indonesia, maraknya kekerasan sehingga tidak merasakan keamanan di negara ini. Mungkin itu aja dari kekurangan pada masa pemerintahan SBY. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak salah-salah kata karena kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.